Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sudah 20 tahun berlalu, tetapi mimpi itu selalu datang. Aku takut akan terjadi sesuatu. Lirih pria parubaya yang masih terlihat awet muda itu kepada istrinya. Diperhatikan oleh istrinya, betapa gusar wajah pria di hadapannya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mencoba menenangkan suaminya. Anggaplah bahwa ini hanya bunga tidur, serunya sembari mengelus-elus bau suaminya, lalu memberesi pakaian ke dalam lemari. Sebenarnya ia juga merasakan kekhawatiran sama seperti suaminya, tapi ia tak mau menambah beban suaminya. Pria itu adalah Bagas dan istrinya Fitri. Sudah 20 tahun sejak kematian Gotham, Bagas selalu mendapat mimpi yang menyeramkan setiap malam Jumat Kliwon. Di mimpinya, ia tengah berada pada sebuah ruangan yang begitu gelap dan menyesakkan, sendirian. Sekilas terdengar tawa anak kecil yang begitu mendengung hingga membuat Bagas menutup telinganya rapat-rapat. Lalu terdengar suara yang berbisik, sedikit samar, entah suara wanita atau laki-laki, dan tidak terlalu jelas, seperti suara yang sedang bersautan, entah dari mana dan siapa mereka. Akan ku ambil setelah genap 17 tahun. Tidak akan kubiarkan. Cegahlah jika kalian bisa. Terkutuk kau. Lalu terdengar suara teriakan yang begitu mengerikan, disertai penampakan-penampakan yang begitu menyeramkan, mengitari tubuh Bagas. Mereka berteriak sangat keras, lalu hilang. Begitulah mimpi yang selalu menghantui Bagas. Fitri sempat menanyakan hal itu kepada beberapa kiai hingga dukun tanpa sepengetahuan Bagas. Itu kutukan, harus ada yang jadi tumbal untuk mengakhirinya. Seru dukun berkumis tebal dengan tenang. Kutukan, tumbal, seru Fitri kaget. Dukun itu hanya mengangguk-angguk sembari mengelus-elus jenggot panjangnya. Lalu siapa yang harus jadi tumbalnya? Bella, saut dukun dengan tegas. Bella, apa maksud Mbah? Saya yakin Mbah sedang keliru. Saya tidak percaya dengan Anda. Seru Fitri lalu pergi dari sana. Sepanjang perjalanan, Fitri menjadi tak tenang. Ia terus saja kepikiran dengan perkataan dukun yang ditemuinya tadi. Apa yang sedang kau pikirkan, Fitri? Tanya Bagas yang sedari tadi memperhatikan. Tidak ada, saut Fitri dengan senyuman. Fitri tak bisa tidur semalaman. Ia merasa harus kembali ke tempat dukun itu lagi. Masih banyak pertanyaan yang harus ia tanyakan. Ia harus mendapat penjelasan maksud dari dukun itu. Ia sadar bahwa kemarin ia terlalu buru-buru pergi dari sana. Ia terlalu emosi dan takut mengetahui yang sebenarnya. Ia pun memutuskan untuk kembali menemui dukun itu. Saya ingat rumahnya ada di sini, gumam Fitri sembari menengok kanan kiri. Tetapi anehnya, ia tak melihat rumah dukun itu. Ia pun bergegas turun dari mobil lalu berjalan ke atas. Benar, kemarin saya naik ke sini dan rumahnya. Ia menuding tepat ke arah depan dan kuburan seseorang. Fitri kaget, spontan menutup mulutnya. Seketika bulu kuduknya merinding. Dielusnya leher bagian belakang. Neng, sedang apa di situ? Teriak salah seorang warga yang berdiri di bawah mengagetkan Fitri. Tanpa pikir panjang, Fitri bergegas menghampiri orang itu. Maaf Pak, saya mencari rumah Mbah Jampong. Bukankah rumahnya ada di sana? Orang itu menggelengkan kepalanya.
Mbah Jampong sudah lama meninggal, Neng. Sudah 20 tahun yang lalu. Itu makamnya. Fitri semakin syok dengan perkataan orang itu. Ia bergegas menstarter mobil. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan kejadian aneh yang sudah menimpanya. Lalu siapa yang ia temui waktu itu? Fitri merasa ngeri mengingatnya. Sejak kejadian itu, Fitri tak berani lagi pergi tanpa sepengetahuan Bagas. Ia takut kejadian seram itu terulang lagi. Ia juga tak pernah menceritakan kejadian itu kepada Bagas, karena ia tahu Bagas pasti akan memarahinya. Pria itu tak pernah percaya dengan yang namanya dukun. Fitri meletakkan segelas susu di meja kamar. Bagas segera menutup koran yang dibacanya. Sebentar lagi Bella genap berusia 17 tahun. Seru Bagas mengingatkan istrinya. Tepatnya tanggal 4 bulan ini, saut Fitri. Malam ini malam sebelum perayaan ulang tahun. Bella mimpi buruk. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Nafasnya memburu dan tangannya mencengkram bantal. Dalam mimpinya ia tengah disetubuhi oleh seseorang. Tetapi Bella tak dapat melihat wajahnya. Banyak orang berwajah pucat mengitari ranjangnya. Tapi lama-kelamaan wajah mereka berubah menjadi darah dan mereka berteriak. Bella bangun dari tidurnya. Nafasnya masih memburu. Ia melihat jam bekernya, jam 12 malam. Ia pun pergi ke kamar mandi dan mencuci muka. Bella. Bella mendengar namanya dipanggil. Sekilas ada bayangan hitam melintas di belakangnya. Bella segera berbalik badan, tapi tak ada siapapun di sana. Hal itu membuatnya sangat takut. Jantungnya berdebar seperti mau copot. Baru kali ini Bella merasakan bulu kuduknya merinding. Bagaimana Bella? Kau menyukainya? Tanya Bagas ketika melihat putri kecilnya memandang seluruh dekorasi rumah. Bella tak menjawab, ia tersenyum lalu memeluk erat tubuh ayahnya. Nak, bergegaslah, mandi, karena sebentar lagi para tamumu akan segera datang. Bella mengangguk sambil tersenyum girang, lalu berlari ke atas menuju kamarnya. Jangan terlalu memanjakan Bella, Mas. Mengapa? Bella anak kita satu-satunya. Fitri memperhatikan wajah suaminya. Ia melihat kegusaran di sana. Ia pun menggenggam tangan Bagas. Mas masih memikirkan soal mimpi itu. Entahlah Fitri, aku berharap tak ada hal buruk yang akan menimpa Bella di hari spesial ini. Aku pun berharap hal yang sama denganmu, Mas. Semoga apa yang dikatakan Mbah Jampong itu salah. Gumam Fitri. Para tamu sudah mulai berdatangan. Mereka adalah teman-teman sekolah Bella. Yang perempuan berparas cantik nan anggun, sedangkan yang laki-laki berparas rapi dan modis. Bella mana? Tanya Prama, pemuda yang sedang dekat dengan Bella. Pemuda itu tak mendapatkan jawaban, melainkan sorakan dari teman-temannya. Membuatnya menjadi pusat perhatian. Perasaan malu, kesal, dan bahagia bercampur menjadi satu. Bella sedang sibuk berparas di depan kaca. Ia duduk tepat menghadap kaca. Saat ia sedang memandang dirinya sendiri, ia mendengar ada yang memanggil namanya. Bella. Sontak Bella kaget dan menjatuhkan sisir yang dipegangnya. Ia melihat seseorang sedang berdiri di dekat jendela kamarnya. Bella segera menengok ke belakang. Tak ada siapapun. Entah mengapa jantungnya berdebar sangat cepat. Dilihatnya kembali ke kaca. Tak ada siapapun di dekat jendela. Bella berpikir mungkin ia hanya berhalusinasi. Kemudian ia menarik nafas berulang kali hingga beranjak turun ke bawah menghampiri teman-temannya. Gaun merah dengan potongan dada yang cukup rendah dan belahan kaki yang cukup tinggi menakjubkan. Bella berhasil membuat teman-temannya terpukau. Ia seperti bidadari yang turun dari langit. Lalu mengapa Bella memakai gaun berwarna merah? Kau cantik sekali, Bella.
Pram menatap Bella tanpa berkedip. "Hai Pram, kenapa?" tanya Bella malu-malu. "Bidadariku," gumamnya setengah sadar. Acara tiup lilin dan potong kue akan segera dimulai. Kini mereka berkumpul membentuk sebuah lingkaran dengan Bella sebagai pusatnya. Lagu ulang tahun dinyanyikan, diiringi tepuk tangan. Semua tampak baik-baik saja. Semuanya tampak senang dan ceria, termasuk Bella. Tapi bayangan hitam tiba-tiba mencuri perhatian Bella. Ia melihat bayangan itu menyelinap di antara teman-temannya. Bella, Bella, Bella. Bella terus-menerus mendengar namanya dipanggil berulang-ulang kali. Ia bahkan tak bisa mendengar suara kegaduhan teman-temannya. Ia hanya mendengar suara itu. Entah suara siapa. Bella menutup telinganya rapat-rapat, tapi suara itu masih terdengar. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi pada Bella. Mereka semua fokus terhadap lagunya, termasuk Bagas dan Fitri. "Berhenti! Berhenti!" Sontak mereka berhenti menyanyikan lagu dan melihat tingkah aneh Bella. Bagas dan Fitri segera mendekati Bella. Semua saling berpandangan dan bingung dengan situasi ini. "Nak, kamu kenapa? Ada apa?" Tak ada jawaban dari Bella. "Nak," tak ada jawaban. Terlihat kecemasan di wajah Bagas dan Fitri. Tiba-tiba saja Bella tertawa. Tawanya seperti orang dewasa dan bersuara ganda. Bola matanya berubah menjadi putih dan giginya menjadi bertaring. Kuku-kukunya jadi sedikit memanjang. "Nak, kau kenapa?" tanya Fitri panik. Bella memelototi Fitri, membuat Fitri menyadari bahwa bukan anaknya yang saat ini ia berada dalam tubuh Bella. "Keluarlah, keluar dari tubuh putriku!" teriak Bagas lantang. Bella melihat ke arah Bagas dan menyeringai. Dicekiknya Bagas hingga terangkat tubuhnya. Semua berteriak histeris dan berhambur menyelamatkan diri. "Bella, sadar, ini ayah!" Beberapa teman laki-laki Bella mencoba menahan tangan Bella agar melepaskan cekikan di leher Bagas, tapi semuanya sia-sia saja. Bella semakin beringas. Garis-garis hitam bermunculan dari leher dan hampir memenuhi sebagian wajahnya. Lingkar matanya menjadi merah. Bagas sudah tampak kehabisan udara, wajahnya terlihat membiru. Fitri menangis histeris melihat semua itu di depan matanya. Ia tak bisa membiarkan suaminya mati tercekik. Ia pun berlari mencari sesuatu. "Hentikan, Bella!" teriak Prama sekuat tenaga mencoba melepas tangan Bella, tetapi ia malah menerima cakaran di wajahnya. Dengan penuh keberanian, Fitri memukul keras-keras punggung Bella dengan sekop. Perlahan Bella melepaskan cekikannya. Bagas jatuh dan terbatuk-batuk. Beberapa teman Bella langsung menolong Bagas. Pandangan Bella teralihkan kepada Fitri. Tangan Fitri menjadi gemetar. Ia pun menjatuhkan sekop. Perlahan Bella berjalan mendekati Fitri. "Jangan, Nak," lirik Fitri sembari berjalan mundur. Bella terkulai lemas di ranjang. Beberapa teman Bella berpamitan pulang, sedangkan Fitri sibuk mengobati luka cakaran di pipi Prama. "Maaf atas kejadian yang menimpamu," lirik Fitri. Pemuda itu hanya merintih merasakan perih di pipinya. "Terima kasih Bibi sudah merawat saya. Karena sudah larut saya akan pulang." Ini tinggal Bagas, Fitri dan Bella yang ada di rumah. Fitri menghampiri Bagas yang sedari tadi berdiri di pintu kamar Bella. "Mas, kau tak apa-apa?" "Apa yang kita takutkan akhirnya terjadi," lirih Bagas. Fitri melihat bekas cekikan di leher Bagas yang membiru. "Apa mungkin kejadian semacam ini akan terulang lagi?" tanya Fitri. Bagas hanya menggelengkan kepala. Hari ini di sekolah, Bella menjadi pusat perhatian. Tidak seperti biasanya.
Jika Bella sering jadi pusat perhatian karena kecantikan dan kebaikannya, maka sekarang akibat kejadian mengerikan di pesta ulang tahunnya semalam. Yang terjadi pada Bella semalam tidak salah lagi. Bella sedang kesurupan. Tugas salah seseorang. Setan mana yang merasuki tubuh Bella hingga ia mau membunuh ayahnya sendiri? Jangan-jangan kekayaan ayahnya adalah hasil pesugihan. Bella menjadi risih dengan para temannya yang saling berbisik memperbincangkan. Ia berjalan dan menuju bangkunya. Di sana ada Prama. Ya, Prama memang sebangku dengan Bella. "Prama, kenapa dengan wajahmu?" Prama tidak menjawab. Ia menepis tangan Bella yang hendak menyentuhnya. "Ini akibat ulahmu, Bella," seru salah seseorang. "Tidak mungkin," serga Bella. "Rupanya kau tak ingat dengan kejadian semalam. Kau itu berubah menjadi monster yang mengerikan," seru seorang lainnya diiringi tertawa teman-temannya. Bella membanting tasnya lalu berlari keluar kelas. Ia kecewa karena tak disanjung-sanjung lagi seperti dulu, tapi dikucilkan. Jadi begini rasanya dikucilkan. "Hentikan!" teriak Prama ketika tak tega melihat Bella sedih. "Lebih baik pindahlah kursi, Prama, atau Bella akan mencekikmu," tambah salah seorang diiringi tertawaan. Prama tak mengatakan apapun lagi. Saat jam istirahat tak ada yang berani mendekati Bella. Prama juga tampaknya sedikit menjauh. Sejak kejadian itu Bella tak punya teman. Ia lebih sering murung. Di rumah pun ia hanya mengurung diri di kamar. Bella menjadi sosok yang sangat tertutup. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh Bagas dan Fitri agar Bella bisa kembali ceria seperti dulu. Namun hasilnya nihil. Rasa putus asa sesekali hadir dalam hati mereka. Bahkan mereka mendatangi teman-teman Bella yang dulu pernah akrab dengan Bella, termasuk Prama, dengan tujuan agar mereka mau bicara lagi dengan Bella. Beberapa teman Bella memang merasa kasihan dan mencoba bicara dengan Bella. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Bella justru menyerangnya. Ketika itu Bella sedang berjalan sendirian di koridor sekolah. Ia mendengar suara itu. "Bella." Ia menutup telinganya rapat-rapat. Bayangan hitam melintas di belakangnya. Ketika ia menengok, tak ada siapapun. Bella merasakan takut. Jantungnya berdebar sangat kencang dan bulu kuduknya berdiri. Nafasnya tersengal-sengal. Bayangan itu kembali melintas di belakang Bella dan ketika ditengok tidak ada siapapun. Begitu seterusnya hingga Bella berlari ketakutan. Jangan ganggu saya." Bella tak sengaja menabrak dua teman perempuannya. "Kau tak apa, Bella?" Bella hanya menutup telinganya rapat-rapat. Sembari sesekali menengok ke belakang. Ia sangat ketakutan. Bella, jangan dekati saya. Pergi." Yang dilihat Bella, mereka adalah makhluk yang mengerikan. Segera Bella berlari mengambil batu dan mengusirnya. Kedua teman Bella menjadi bingung. Mereka berusaha menyadarkan Bella, tetapi Bella malah menyerang mereka. Bella menghantam mereka dengan batu hingga berlumuran darah. "Keterlaluan kau, Bella!" bentak salah seorang dari mereka ketika temannya jatuh pingsan. Bella menjatuhkan batu itu. Dia melihat darah. Tangannya menjadi gemetar. Ia sadar sekarang bahwa sedari tadi ia menyerang temannya sendiri. Beberapa teman yang lain datang dan menunjuk ke arah Bella. Mereka semua berteriak. Bella hanya bisa melihat gerak mulut mereka tanpa bisa mendengar suara mereka. Ia tak mendengar apa-apa. Orang tua Bella harus bertanggung jawab atas perlakuan Bella terhadap kedua temannya. Jika tidak, Bella akan dituntut. Kita tak bisa membiarkan Bella bebas berkeliaran. Ini akan membahayakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini sudah masuk ke dalam tindak kriminal, ucap salah satu orang tua murid ketika rapat bersama di sekolah. Bagas meminta dispensasi atas kejadian ini agar para orang tua memberikan Bella kesempatan.
Mereka setuju dengan syarat Bella sembuh dari penyakitnya. Malam itu Bagas bersimpuh di hadapan Tuhan. Ia menangis sejadi-jadinya. Dosa apa yang telah kuperbuat Tuhan, sehingga Engkau memberikan cobaan yang begitu berat? Fitri yang mendengarnya pun ikut menangis. Berbagai usaha dilakukan oleh kedua orang tua Bella, dari membawanya ke dokter jiwa atau psikiater. Hasilnya Bella tak mengalami gangguan jiwa, semua normal. Mas, apa harus seperti ini? Keluh Fitri melihat Bella yang sedang tidur dan diikat oleh Bagas. Lebih baik seperti ini, jawab Bagas tegas. Bella sempat memberontak ketika mengetahui dirinya sedang diikat. Ia menangis dan berteriak. Bahkan ia tak mau makan ketika ibunya menyuapinya. Wajahnya terlihat sangat pucat sekali. Badannya menjadi kurus. Ayah, Bunda, kenapa Bella diikat? Apa salah Bella? Tanyanya sepanjang hari. Lama-kelamaan Bella pun mau makan. Sepertinya ia mulai menerima apa yang sedang dialaminya. Prama datang berkunjung ke rumah Bella. Ia merasa iba melihat keadaan Bella saat ini. Tangan dan juga kakinya diikat. Bella, ini saya, Prama. Ucapnya lembut sembari menepuk punggung tangan Bella. Bella tak jua mengalihkan pandangannya kepada Prama. Saya tahu ini bukan dirimu. Kau pasti bisa melewati semua ini. Kau hanya perlu menjadi lebih kuat lagi. Tak terasa air mata Bella menetes, tapi ia tak jua mengatakan sesuatu hingga Prama pamit untuk pulang. Bella. Suara itu kembali muncul di telinga Bella. Tepat pukul 12 malam, Bella membuka mata lebar-lebar. Kali ini ia juga mendengar suara tertawa yang nyaring. Ia melihatnya sedang terbang ke sana kemari di atas ia berbaring. Bella meronta-ronta hendak melepaskan ikatan di tangan dan kakinya hingga berdarah. Ia sangat ketakutan dan berteriak meminta tolong, tetapi tak ada yang mendengarnya. Tubuh Bella terangkat ke atas dengan tangan dan kaki yang masih terikat. Ia merasakan perih di pergelangan tangan dan kakinya yang berlumuran darah. Lama-kelamaan tali itu terlepas. Bella terbang berputar-putar, menabraki segala benda yang ada di kamarnya. Bagas dan Fitri segera berlari menuju kamar Bella. Begitu mendengar suara berisik di kamar Bella, tetapi pintunya terkunci dari dalam. Padahal sebelumnya dikunci dari luar. Mereka sangat panik sekarang. Bella, Bella, teriak Bagas dan Fitri sembari menggedor-gedor pintu. Tak ada jawaban. Semua terdengar sunyi, sepi. Bagas pun bersiap mendobrak pintu kamar Bella dan berhasil. Mereka melihat kamar Bella berantakan. Beberapa figura berserakan di lantai dan pecah. Pot bunga pecah dan lampu tidur pecah. Anehnya, Bella sedang berbaring pulas di ranjangnya dengan ikatan yang sudah terlepas. Perlahan mereka mendekati Bella. Tiba-tiba saja tubuh Bella bangun dan melayang. Apa yang terjadi, Mas? Teriak Fitri histeris. Entahlah. Dengan sekejap tubuh Bella terbang melewati Bagas dan Fitri, keluar rumah lalu hilang. Mereka sudah berusaha mengejar Bella, tapi percuma. Bella, Bella! Teriak Fitri terisak, lalu pingsan. Sudah 2 hari Bella hilang. Bagas dan Fitri sudah mencarinya kemana-mana. Bahkan Bagas sudah mengerahkan pasukan kepolisian untuk mencari keberadaan Bella. Namun hasilnya nihil. Fitri terus-menerus menangis dan tak mau makan. Ia sudah berulang kali meminta suaminya untuk mendatangi dukun, tapi suaminya bersikukuh tak mempercayainya. Jika Mas tak percaya dengan dukun, sebaiknya kita pergi ke rumah Kiai, desak Fitri. Bagas tak menjawab perkataan Fitri. Ia terlihat pusing. Ini sudah bukan masalah medis, Mas. Ini sudah menyangkut dengan hal gaib. Putri kita diganggu makhluk gaib. Bila Mas tetap tidak mau pergi ke dukun atau kiai,
biarlah saya sendiri yang pergi. Ancamnya lalu meninggalkan suaminya di ruang kerjanya. Fitri sudah sangat kesal dengan kekolotan Bagas. Ia merasa frustasi. Ia pun mencari beberapa informasi mengenai dukun atau kiai yang mumpuni. Setelah itu ia bergegas menemuinya. "Kiai, saya ingin menanyakan keberadaan putri saya." Fitri menceritakan kejadian-kejadian yang sudah menimpa putrinya belakangan ini. "Putri Anda sedang diganggu iblis yang sangat jahat. Dia sangat berbahaya. Saat ini putri Anda berada di suatu tempat yang hanya suami Anda lah yang tahu. Perbanyaklah berdoa kepada Allah agar putri Anda segera kembali dan selamat." "Tempat yang hanya diketahui oleh Mas Bagas," gumamnya. Sepanjang perjalanan pulang, Fitri terus memikirkan tempat yang dimaksud oleh kiai. Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan Mas Bagas dariku? Sesuatu yang tidak ku ketahui selama ini. Fitri melihat Bagas tengah selesai sholat Isya. "Dari mana saja kamu, Fit? Hingga larut kau baru sampai rumah. Apa kau ke rumah dukun?" "Saya menemui kiai. Saya masih ingat Mas tak menyukai dukun." "Lalu, di mana Bella? Apa kiai gagal membawa pulang putri kita?" "Beliau berkata bahwa Bella berada di suatu tempat yang hanya diketahui oleh Mas." Bagas memejingkan mata, terlihat memikirkan sesuatu. "Apa ada sesuatu yang Mas sembunyikan dari saya?" desak Fitri tak sabar. Malam itu Bagas tak bisa tidur. Ia memikirkan perkataan istrinya. Tempat yang hanya diketahui olehnya, di mana itu? Tempat seperti apa? Sedari tadi Bagas hanya duduk, berbaring dan mondar-mandir. Pikirannya menerawang, menyusuri masa lalu. Mungkin saja memang benar, ada sesuatu tempat yang ia ketahui, tapi tidak diketahui oleh istrinya. Ia semakin pusing. Dirabanya dada bekas luka bertahun-tahun yang lalu. Ia masih mengingat seperti apa rasa sakitnya. Tak sadar, ia mengingat kejadian waktu itu, di mana arwah Dr. Herman mencengkram jantungnya. Ia tak pernah bisa melupakan kejadian itu. Entah mengapa terbesit di pikirannya bahwa Bella mungkin saja berada di sana, di rumah Dr. Herman. Setelah mendapatkan beberapa informasi mengenai rumah Dr. Herman, Bagas segera datang ke sana bersama anak buahnya. Dan benarlah informasi yang ia dapatkan. Bekas rumah Dr. Herman sudah dijadikan TPS, tempat pembuangan sampah. Jika dulu adalah perumahan elit, maka sekarang sudah rata dengan tanah. "Maaf Pak, ada yang bisa kami bantu?" seru salah seorang petugas TPS yang datang menghampiri Bagas. "Ah, tidak," jawab Bagas selalu pergi. "Tidak mungkin jika Bella berada di sana," keluh Bagas dalam hati. Ia menjadi bingung, tempat mana lagi? Sembari menyetir, ia terus mengingat-ingat tempat yang mungkin saja didatangi Bella. Tiba-tiba saja ia melihat sesosok perempuan berbaju perawat melintas di depan mobilnya. Sontak Bagas membanting setir ke kiri. Untung saja ia tak menabrak apapun. Perhitungannya tepat sasaran. Anak buah Bagas sangat kaget. Ia menarik nafas dalam-dalam, sedangkan Bagas segera turun dan melihat ke kanan kiri, belakang dan bawah mobil. Tak ada siapapun. Ia menjadi bingung. "Ada apa, Komandan?" "Tadi sepertinya ada perawat yang menyeberang." "Sedari tadi saya tidak melihat apapun. Lagi pula ini bukan kawasan rumah sakit, jadi tidak mungkin Anda melihat perawat berkeliaran di sini," seru anak buah Bagas. Bagas mengangguk-angguk, membenarkan perkataan anak buahnya, karena memang sekarang ia berada di kawasan hutan. Aneh sekali. Bagas kembali ke kantornya. Ia menjatuhkan badannya di kursi, memikirkan segala kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Apa mungkin ini ada kaitannya dengan... Ia tak berani meneruskan kata hatinya. Diambilnya sebuah foto di dalam lacinya. "Hingga saat ini, saya masih menyesalinya," lirihnya.
Bagas teringat dengan bayi yang berada di foto itu. Ia mengingat semuanya tentang kesalahannya dan tentang perawat. Gumamnya. Ia ingat sosok perawat yang dilihatnya tadi. Apa mungkin Bella ada di sana? Gumamnya lagi. Iya, itulah tempat yang hanya saya ketahui. Gumam Bagas meyakinkan dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, malam itu Bagas langsung mengajak Fitri untuk datang ke sana. Bukankah ini desa Rawapening? Untuk apa Mas membawa saya ke sini? Kita akan membawa Bella pulang. Tapi Mas, dari mana Mas tahu bahwa Bella ada di sini? Bella pasti ada di sana. Fitri yang kebingungan karena Bagas tak pernah mengatakan apapun sebelumnya. Ia segera mengikuti kemana suaminya pergi. Bukankah ini jalan menuju makam Mbah Jampong? Gumam Fitri bergidik ngeri. Suara lolongan anjing menambah suasana seram. Sesekali angin bertiup kencang menerpa tubuh Fitri. Apa Mas Bagas tahu tentang Mbah Jampong? Apa dia mau menanyakan keberadaan Bella pada Mbah Jampong? Atau malah Mbah Jampong yang sudah menculik Bella? Tanyanya dalam hati. Ia melihat punggung suaminya semakin tak terlihat. Ia pun segera mengejarnya. Mas, tunggu, jawab Bagas. Fitri melihat suaminya ada dua. Yang satu ke arah makam Mbah Jampong dan yang satunya ke arah yang berlawanan. Perlahan Fitri berjalan mundur, bulu kuduknya berdiri. Yang mana Mas Bagas? Mengapa perasaanku menjadi tak enak? Fitri tak berani melanjutkan perjalanannya. Ia memutuskan untuk kembali ke mobil. Sesekali terdengar suara burung hantu, membuat Fitri semakin takut. Hawa dingin menusuk ke tulang-tulangnya. Ia segera masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk kaca mobilnya. Fitri kaget. Ia melihat sekitar, rupanya sudah pagi. Tapi di mana suaminya? Dia belum juga kembali. Suara ketukan itu terdengar lagi. Fitri segera membuka kaca mobil. Orang itu menggelengkan kepala begitu melihat Fitri. Neng lagi, ngapain di sini, Neng? Rupanya orang itu adalah orang yang menyapanya waktu itu, ketika ia pertama kali melihat makam Mbah Jampong. Ah, saya sedang menunggu suami saya. Jangan berurusan dengan daerah ini, Neng, bahaya. Tuturnya sedikit berbisik. Bahaya? Bahaya bagaimana maksud Bapak? Shh, sebaiknya kita bicara di rumah saya saja. Serunya lalu pergi. Fitri sedikit takut untuk percaya pada orang itu, tapi sepertinya dia orang yang baik. Akhirnya Fitri bersedia untuk ke rumah bapak itu. Bapak Basir namanya. Wanita parubaya menyuguhkan teh sembari tersenyum. Ia adalah istri Pak Basir, Ulasi. Saya baru tahu ada desa di sini, seru Fitri. Kami yang tinggal di sini adalah orang-orang yang selamat. Dulu desa kami Rawapening kedatangan seorang lelaki bersama bayinya. Sejak kedatangan mereka, kampung kami jadi tak aman. Banyak yang mati kehabisan darah. Mbah Jampong mencoba menghentikan kejadian mengerikan itu, tetapi beliau malah jadi korbannya. Kami yang masih hidup langsung pergi dari desa dan menancapkan bambu-bambu tua pada setiap sudut desa, sesuai wasiat Mbah Jampong. Dan kami dilarang masuk melewati bambu itu. Tutur Pak Basir mengakhiri ceritanya. Jadi siapa pelaku sebenarnya? Entahlah, seru Pak Basir yang masih menerawang jauh. Entah mengapa Fitri jadi tak ingat dengan suaminya. Ia lupa begitu saja. Hari sudah malam, sebaiknya Neng menginap di rumah kami. Fitri mengangguk saja. Ia mengikuti Bulasi yang menunjukkan kamar untuknya. Istirahat, saya akan memasak. Seru wanita itu ramah. Baiklah Bu. Fitri lalu masuk ke dalam kamar. Ia melihat dinding-dinding kamar yang terbuat dari bambu. Lalu ia merasa tubuhnya bau dan lengket. Ia pun pergi untuk mandi. Tak sengaja ia melewati dapur. Ia pun mengintip dari celah bambu. Ia melihat Bulasi sedang memeras air kelapa. Ia kaget.
ketika air kelapa itu berubah menjadi darah. Dikucek-kuceknya kedua matanya. Mungkin ia salah lihat. Benar, ia memang salah lihat. Ia terlalu parno dengan cerita Pak Basir tadi siang. Selesai mandi, Fitri melihat tengkorak sedang duduk di luar rumah. Anehnya, baju yang dikenakan sama dengan baju yang tadi siang dikenakan oleh Pak Basir. Bulu kuduk Fitri berdiri. Ia pun langsung berlari masuk kamar. Perasaan Fitri menjadi tak enak. Ia menjadi ketakutan berada di rumah ini. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara ketukan. "Neng, ayo makan dulu," teriak Bulasi dari pintu kamar. Dengan penuh keberanian, Fitri membuka pintu kamar. Ia melihat lagi senyum ramah Bulasi. "Mari, Neng." Fitri melihat Pak Basir duduk di sana dengan baju yang sama. Bulu kuduknya merinding. "Tidak, saya tidak lapar," seru Fitri bergegas menutup pintu. Ia mondar-mandir di kamar. Ia pun teringat dengan Bagas. "Mas Bagas, di mana Mas Bagas? Mengapa saya malah ada di sini? Terakhir kali saya sedang bersama Mas Bagas mencari Bella." Ia pun memberesi pakaiannya lalu beranjak pergi. "Mau kemana, Neng?" tanya Pak Basir dan Bulasi. Wajah mereka sangat mengerikan. Bagas segera kembali begitu mendapati istrinya tak lagi berjalan di belakangnya. Ia merasa panik karena telah meninggalkan Fitri. Ia pun jadi lupa akan Bella. "Fitri, Fitri!" serunya ketika mendapati istrinya tergeletak di semak-semak. Tak ada sautan dari Fitri. Entah apa yang terjadi pada Fitri. Badannya sangat dingin. Bagas segera menggendong Fitri kembali ke mobil dan membawanya pulang. "Sudah sejak kapan istri Bapak seperti ini?" tanya seorang kiai ternama yang diundang oleh Bagas ke rumahnya. 3 hari Pak Kiai, saya sudah membawanya ke beberapa rumah sakit yang ada di sini. Hasilnya sama saja, Fitri tidak sedang mengalami sakit apapun. Saya sudah hampir putus asa. Lalu seseorang membawaku menyarankan untuk mengundang Kiai datang ke sini." "Astaghfirullahalazim," seru Kiai sembari menggelengkan kepala. Bagas semakin gusar ketika mengetahui bahwa saat ini jiwa istrinya sedang tak berada di tubuhnya, melainkan di alam gaib. Kiai mengatakan bahwa mereka sedang bermain-main dengan jiwa istrinya. Pernyataan Kiai itu sungguh tidak masuk akal, sangat membingungkan. Sama sekali tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Tidak ada yang bisa banyak membantunya kecuali dirinya sendiri. Istri Bapak harus mengingat soal kehidupannya di dunia nyata agar tak berlarut-larut tenggelam di dunia yang bukan menjadi alamnya. Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi pada istri saya, Kiai?" Bagas semakin kebingungan dan kehilangan akal. "Istrimu sendiri yang sudah membuka jalan untuk mereka mengambil jiwanya. Istrimu sendiri yang sudah mendatangi mereka." Bagas semakin bingung dengan perkataan Kiai. Bagaimana bisa? Bagaimana caranya? Dari tadi Kiai selalu membicarakan mereka. Mereka siapa? Kiai itu tidak mengatakan apapun, lalu beranjak pergi. Kemudian beliau terlihat berhenti di tengah-tengah pintu dan berpesan kepada Bagas, "Akan tidak baik bagi istri Bapak berlarut-larut di alam lain. Panggillah untuk pulang." Bagas terlihat memikirkan sesuatu. Ia hendak menanyakan maksud perkataan itu. Dan ketika ia menengok ke arah pintu, Kiai itu sudah tidak ada di sana. Bagas bergegas mengejar Kiai itu, tapi rupanya Kiai itu sudah menghilang begitu saja. Bagas mondar-mandir di depan tubuh istrinya yang sedang terbaring. Tubuh Fitri semakin lama semakin terlihat membiru. Diawali dengan pergelangan tangan kanannya, leher kirinya, lalu sekarang kaki kanannya. Apa maksud semua ini? Dengan panik, Bagas mengguncang tubuh istrinya sembari memanggil-manggil namanya, tapi tak ada sautan. Istrinya Bak Putri tidur di dalam dongeng. Apa Fitri? Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya merasa putus asa. Sedangkan di sisi lain, Fitri terus berlari dan berlari.
ia pergi meninggalkan rumah Pak Basir dan Pulasi. Saya yakin bahwa saya sudah berada jauh dari rumah itu. Serunya ngos-ngosan sembari mengelap keringat. Fitri melihat sekitar, ia merasa asing dengan hutan itu. Begitu sepi dan mencekam, sesekali terdengar suara burung hantu yang menambah ketakutannya. Saya harus kembali pada Mas Bagas, serunya lalu beranjak meneruskan langkahnya. Dan ketika ia sudah jauh berjalan, ia kaget mendapati rumah yang tengah ada di depannya. Ya, tidak salah lagi, itu rumah yang sama, rumah milik Pak Basir dan Pulasi. Neng, mau kemana? Sapa Pulasi dari belakang tubuh Fitri. Wajahnya menyeringai seram, bola matanya kecil seperti kelereng berwarna putih keabu-abuan. Rambutnya berantakan, tak diikat rapi seperti sebelumnya. Dan wajahnya pucat, mengelupas seperti digerogoti belatung. Spontan Fitri menjerit sekeras-kerasnya. Fitri, kau sudah bangun? Sergap Bagas begitu mendengar suara teriakan Fitri. Anehnya Fitri malah histeris ketakutan melihat Bagas. Lingkar matanya menghitam dan bibirnya pucat. Ia meronta-ronta, tak mau disentuh oleh Bagas. Berulang kali dia menepis dan menendang Bagas hingga Bagas terlempar dari kasur. Jangan dekati saya, pergi. Bagas akhirnya menyerah, menyadarkan Fitri. Ia jadi kebingungan mengapa istrinya jadi ketakutan saat melihatnya. Ia pun segera menghubungi Kiai, orang yang mungkin mengerti dengan keadaan Fitri sekarang. Astagfirullahaladzim, seru Kiai ketika melihat kondisi Fitri sembari menggeleng-gelengkan kepala. Kiai itu nampak memejamkan mata, lalu mengarahkan telapak kanannya ke arah wajah Fitri. Bagaimana Kiai? Yang dilihat istrimu bukan yang sebenarnya. Maksud Kiai, tolong bicara dengan bahasa yang saya mengerti Kiai. Bacakan dia ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah 3 hari diadakan pengajian di rumah Bagas, Fitri akhirnya tertolong. Ia sadar tidak tahu bahwa ia sudah lama terbaring di kasur. Ia tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi padanya. Fitri bercerita bahwa ia bertemu dengan Pak Basir dan Pulasi, penduduk desa Rawapening. Ia juga bercerita tentang Mbah Jampong yang jadi korban bayi penghisap darah yang dibawa oleh seorang lelaki. Bagas sedikit tercengang mendengar cerita dari Fitri. Mungkinkah Gotham dan dirinya yang dimaksud? Karena memang ia tak pernah bercerita apapun tentang hal itu kepada istrinya. Wajar saja jika ia tak mencurigainya. Bagas jadi gelisah. Rupanya hal yang menimpa istrinya berkaitan dengan Gotham. Lalu apakah yang terjadi pada Bella? Putrinya juga berkaitan dengan Gotham. Pikiran Bagas melayang kemana-mana. Semakin kacau, kegelisahan menyelimuti dirinya. Ia tak bisa berpikir jernih. Bagas akan merasa sangat bersalah jika dugaannya itu benar. Rupanya yang membawa kesengsaraan ke dalam keluarga bahagianya adalah dirinya sendiri. Lalu apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan semua ini? Tiba-tiba terbesit wajah Laras di pikiran Bagas. Laras, iya, saya harus mencari Laras. Bagas mengemudikan mobil dengan melamun. Ia masih tak menyangka bahwa kejadian bertahun-tahun silam akan membawa petaka bagi keluarganya. Ia berpikir bahwa kematian Kota mengakhiri segalanya. Rupanya tidak. Padahal ia masih ingat persis bahwa ia telah menguburkan Gotham dengan layak. Tapi mengapa? Mengapa Gotham menghantui kehidupannya? Ia pun pergi mengunjungi makam Gotham di TPU Parang yang berada tidak jauh dari desa Rawapening. Diusapnya patok makam Gotham. Nak, apa salahku sehingga engkau tak membiarkanku hidup dengan tenang? Apa kau marah karena aku telah membunuhmu? Percayalah nak, aku tak sengaja melakukannya. Ia pun menyirami makam Gotham dengan bunga, lalu membacakan doa untuknya. Sekarang, di mana aku harus mencarimu, Laras? Aku bahkan tak tahu kamu masih hidup atau tidak. Sedangkan Fitri kian hari kian gelisah karena Bella belum juga kembali. Bahkan pihak kepolisian juga nihil
ia pun terus-terusan mendesak Bagas untuk mencari Bella. Tapi hasilnya sama saja. Bella tak ditemukan dimanapun. Begitu juga Laras. Kedua orang itu bak ditelan bumi. Hingga suatu ketika Bagas dan Fitri kehilangan harapan, putus asa dan menyerah. Mereka dikejutkan dengan sesosok perempuan yang muncul dari ujung jalan menjelang maghrib. Bagas dan Fitri tengah merenung di teras rumah saat itu. Dari ujung jalan rumah mereka, sesosok perempuan itu berjalan tertatih. Rambutnya berantakan hingga menutupi wajah. Bagas dan Fitri seperti mengenali pakaian yang dikenakannya. Tidak salah lagi, pakaian itu adalah yang dikenakan Bella saat ia terbang entah kemana. Mungkinkah itu Bella? Bella pulang, dan pulang sendiri dengan keadaan yang buruk. Perempuan itu mulai mendekati Bagas dan Fitri yang tampak kebingungan. Pakaiannya lusuh seperti tak pernah dicuci, penuh dengan tanah dan kakinya juga penuh dengan tanah. Bagas dan Fitri tak mengatakan apapun hingga perempuan itu berkata, "Ayah, Bunda," sembari menyeringai. Terlihat bibirnya biru dan matanya menatap dengan tajam. Fitri melangkahkan kakinya mundur. Ditariknya tangan Bagas saat hendak menghampiri perempuan yang mirip putrinya itu. "Mas, dia bukan putri kita." Bagas menoleh ke arah Fitri. Kini mereka saling berpandangan. Bibir mereka terasa keluh. Tubuh mereka sulit untuk bergerak. Dan saat mereka kembali menoleh ke arah sosok perempuan yang ada di depannya, mereka langsung berlari ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Bagas dan Fitri saling berpegangan tangan. Mereka ngos-ngosan seperti habis berlari beberapa kilometer. "Apa kau melihat yang barusan kulihat?" Fitri mengangguk. Beberapa menit kemudian Bagas mondar-mandir di depan Fitri yang sedang duduk di sofa. Ia tak tahu lagi bagaimana cara keluar dari situasi mengerikan ini. Ia bahkan belum menemukan putrinya. Ya, kejadian-kejadian mengerikan selalu mendatangi mereka. Seperti diteror, tapi oleh makhluk tak kasat mata. Bagas mencoba menghubungi Kiai yang pernah menolong Fitri, tetapi nomornya tidak bisa dihubungi. Dan ketika ia datang ke rumahnya, bendera kuning terpampang di depan rumah. Kiai itu meninggal dunia. Beberapa warga yang datang takziah ada yang mengatakan bahwa malam sebelum Kiai meninggal, ia kedatangan tamu misterius. Entah itu seorang laki-laki atau perempuan. Tak ada yang tahu, karena ia mengenakan tudung di kepalanya. Ada pula yang mengatakan bahwa sempat terjadi keributan di rumah Kiai. Saat warga berdatangan hendak menenangkan situasi, tamu misterius itu sudah tidak ada. Dan Kiai sudah meninggal dengan keadaan duduk dan mata terbuka lebar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagas mengalihkan perhatian kepada seorang wanita berkerudung hitam yang tengah menangis di ujung sana. Tepatnya di sebelah mayat Kiai. Wanita itu terlihat seperti sebayanya, tetapi wajahnya tak begitu terlihat. "Maaf, siapa gerangan wanita yang duduk di sebelah sana?" tanya Bagas kepada salah seorang warga. "Dia putri angkat Kiai Jahir. Dulu dia wanita gila." "Gila?" "Iya, dia wanita yang ditemukan Kiai Jahir di jembatan Waringin. Saat itu dia hendak bunuh diri." "Jembatan Waringin?" gumam Bagas. Ia tampak memikirkan sesuatu. "Ada apa, Mas? Apa kau mengenal siapa dia?" bisik Fitri. "Entahlah." Bagas terlihat terus memperhatikan wanita itu hingga pemakaman selesai. "Tunggulah di sini, akan kupanggilkan Nyi Ratna," ujar salah seorang pembantu Kiai sembari menyuguhkan 2 gelas teh di meja. "Siapa yang hendak berjumpa dengan saya, Mbok?" tanya Nyi Ratna yang sudah berada di belakang tubuh pembantu itu. "Oh, rupanya Nyi sudah kesini. Merekalah orangnya. Salah satu kenalan Kiai. Kalau begitu saya tinggal dulu." Bagas, Fitri dan juga Nyi Ratna tampak kaget ketika mata mereka saling bertemu. Nyi Ratna segera menutupi sebagian wajahnya dengan kerudung hitam miliknya
dan sedikit memalingkan tubuhnya. "Laras, kamu Laras bukan?" Fitri mengernyitkan dahi sembari mengamati sikap Nyi Ratna yang tidak lain adalah Laras. "Laras, kami sudah lama mencarimu. Akhirnya kami menemukanmu. Aku senang, ternyata kau masih hidup." Seru Bagas, ada kegembiraan di wajahnya. Rupanya Laras tak berubah, wajahnya masih terlihat cantik seperti dulu. Ia tampak awet muda dari usianya sekarang. "Maaf, ada apa Mas mencari saya? Sepertinya ini hanya kebetulan saja." "Tidak Laras, kami bersyukur karena bertemu denganmu di sini." Seru Fitri, ada kegembiraan pula di wajahnya. "Nyi Ratna, panggillah saya dengan sebutan itu." Baik Nyi Ratna." Mereka akhirnya saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka. Laras bercerita bahwa Kiai Zahirlah yang sudah menyelamatkannya dan memberikannya nama Nyi Ratna. Selama ini dia tinggal bersama putri Kiai Zahir dan hidup dengan damai. Sampai akhirnya arwah seorang dukun yang bernama Mbah Jampong datang mengusik kehidupan mereka hingga merenggut nyawa Kiai. "Jadi Mbah Jamponglah dalangnya?" Sergah Fitri tercengang. Nyi Ratna mengangguk. Saat kejadian penyerangan, Kiai Zahir sudah sakit keras 3 hari sebelumnya. "Kami turut berduka cita atas berpulangnya Kiai. Semoga beliau ditempatkan di sisinya." Bukan main, rupanya kejadian yang kita alami saling berkaitan satu sama lain. Sergah Fitri geram. "Apa maksud pembicaraanmu Fitri?" Selidik Bagas. "Mas ingat, ketika saya bersikeras menemui dukun perihal mimpi Mas, dialah yang saya temui." "Astagfirullahaladzim, jadi ini maksud perkataan Kiai waktu itu?" gumam Bagas sembari menggeleng-gelengkan kepala. Pembicaraan terus berlanjut hingga sore hari. Nyi Ratna bahkan bersedia membantu Bagas dan Fitri untuk menemukan Bella sebelum terlambat. Nyi Ratna yakin bahwa dalang hilangnya Bella tidak lain adalah Mbah Jampong. Nyi Ratna juga meminta Bagas dan Fitri untuk mengantarnya ke makam anaknya. Diusapnya patok makam Gotam sembari menangis. Ia sadar bahwa dirinya bukan ibu yang baik untuk Gotam. Tak seharusnya ia menolak kenyataan pahit itu. Biar bagaimanapun bentuk dan rupa Gotam, ia tetap anaknya, darah dagingnya. Tapi apalah dayanya, ia terlalu syok pada saat itu, hingga ia tak mampu menguasai dirinya sendiri. "Ini ibu nak, maaf karena baru mengunjungimu," lirih Nyi Ratna. Tiba-tiba angin kencang menerpa tubuh Nyi Ratna. Daun-daun kering beterbangan kemana-mana. Nyi Ratna mengetahui kehadiran Gotam di sana. Setelah bermeditasi selama beberapa hari, akhirnya Nyi Ratna mendapatkan gambaran keberadaan Bella. Ia mendapat penglihatan bahwa Bella saat ini sedang sekarat. Ya, sejak bersama Kiai Zahir, Nyi Ratna belajar ilmu kebatinan. Jiwanya sedang digantung di langit-langit. Beberapa arwah penduduk Rawapening mencakari dan menggigitinya. Jelas Nyi Ratna dengan mata terpejam. Laras memang sudah berubah. Dulu dia hanyalah gadis polos dan lemah yang tak tahu apapun. Tapi sekarang ia adalah Nyi Ratna, wanita tangguh yang mengetahui segalanya. Penampilannya pun sudah berbeda. Sekarang ia lebih terlihat seperti seorang kesatria wanita. Bagas dan Fitri tampak geram dengan kejadian yang sudah menimpa putrinya. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita menyelamatkan Bella. Apa Nyi sudah tahu di mana tempat Bella berada? Bambu. Saya melihat bambu-bambu kuning yang ditancapkan di sekitar tempat Bella berada. Bambu, sepertinya saya mengetahuinya. Mari ikut saya, Nyi. Tidak salah lagi, Bella ada di sana, di desa Rawapening. Dugaan Fitri selama ini rupanya benar, bahwa Mbah Jamponglah yang sudah menculik putrinya. Malam itu mereka bertiga segera bergegas menuju tempat keberadaan Bella. Bagas juga mengajak beberapa anak buahnya untuk ikut andil dalam penyelamatan Bella. "Di sini," ujar Nyi Ratna ketika sampai di makam Mbah Jampong. "Tubuh Bella ada di dalam sana." Segera Bagas menyuruh anak buahnya
untuk membongkar makam Mbah Jampong. Selang beberapa menit akhirnya terlihat sebuah peti mati. Bagas turun ke bawah. Rupanya peti itu digembok rapat. Bagas meminta Fitri melemparkan sebuah batu untuk menghancurkannya. Perlahan dibukanya peti mati itu. Dan benar, Bella terbaring di sana. "Bella, Bella!" panggil Bagas sembari menepuk-nepuk pipi Bella. Fitri pun langsung terjun ke dalam makam dan memeluk putrinya sembari menangis sesegukan. "Tunggu dulu. Dingin. Ini terasa dingin. Dingin sekali." Fitri melepas pelukan. Perlahan Bagas memeriksa nadi di leher dan tangan Bella, lalu hidungnya. Tak bernafas. Bella meninggal. Fitri langsung jatuh pingsan begitu mengetahui putrinya telah meninggal. Tak terasa air mata menetes dari sudut mata Bagas. Ia tak bisa berkata apapun selain memeluk erat tubuh Bella. Dengan bantuan para anak buahnya, Bagas membopong Bella dan Fitri dari dalam makam. Mereka segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap Bella dan agar Fitri segera ditangani. Para perawat berlarian menjemput Fitri dan mayat Bella. Fitri dibawa ke UGD dan Bella dibawa ke ruang mayat untuk diidentifikasi. Bagas sedari tadi mondar-mandir di depan ruang UGD. Akhirnya dokter keluar juga dari sana. Dengan keluarga Nyonya Fitri. "Ah, iya saya." Dokter menjelaskan bahwa Fitri hanya mengalami shock, sebentar lagi juga siuman. "Mas Bagas, saya turut berduka atas Bella. Karena semua sudah selesai, saya pamit pulang." Serga Nyi Ratna. "Terima kasih Nyi Ratna." Bagas menyuruh seorang bawahannya untuk mengantar Nyi Ratna pulang ke rumah. Seorang perawat yang bertugas mengurus mayat Bella memberikan label mayat yang diikatkan pada ibu jari kaki Bella. Kemudian ketika hendak menyelimuti mayat Bella dengan kain kafan, tiba-tiba Bella membuka mata. Sontak perawat itu kaget dan jatuh berkelimpungan. Ia berlari keluar menemui dokter dan mengatakan bahwa mayat Bella hidup. Dokter yang mendengarnya terbelalak, begitu pula Bagas. Mereka bergegas menuju kamar mayat. Tetapi saat mereka tiba, mayat Bella masih terbaring di sana dengan mata tertutup. Dokter memeriksa kembali, sama saja Bella tetap mati. Dokter itu memarahi perawat tadi karena telah mempermainkannya dan agaknya perawat itu bersikeras, mengatakan bahwa ia tak sedang bermain-main. Ia benar-benar melihat Bella membuka mata. Dokter itu hanya menggelengkan kepala lalu pergi. Sedangkan Bagas nyaris saja percaya bahwa Bella hidup lagi. Ia jatuh bersimpuh di depan mayat Bella. Perawat itu meminta maaf kepada Bagas. Meski begitu, ia tetap mengatakan apa yang barusan ia lihat, bahwa ia sedang tak berhalusinasi. Bagas hanya menganggukkan kepala lalu pergi. Kabar kematian Bella pun sampai ke sekolah. Para siswa dan guru datang menghadiri pemakaman Bella. Banyak dari mereka yang tak percaya dengan ini, terlebih Prama, pemuda yang dulu pernah dekat dengan Bella. Mereka saling berbisik satu sama lain karena kematian Bella dianggap tak wajar dan tragis. Bagaimana tidak, baru saja ia merayakan ulang tahun yang ke-17. Ia mengalami kejadian aneh seperti kesurupan, melukai banyak orang, lalu menghilang tanpa kabar, dan sekarang kembali dengan jasad saja. Ini bukan lelucon yang menyenangkan, sungguh tragis. Ia bahkan tak punya kesempatan untuk menikmati masa remajanya. Para guru sangat menyayangkan nyawa Bella. Mereka tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa salah satu muridnya itu. Tak ada yang tahu mengapa hal itu terjadi pada Bella. Tidak seorang pun, bahkan kedua orang tuanya sekalipun. Gadis cantik yang malang. Para guru berharap tak akan ada siswa lain yang akan mengalami hal serupa. "Mas, mari ikut saya sebentar," seru Nyi Ratna di tengah kerumunan orang yang bertakziah. Nyi Ratna membawa Bagas sedikit menjauh dari kerumunan, tepatnya di bawah pohon beringin yang besar. "Ada apa Nyi membawa saya kemari?"
ini belum berakhir, Mas. Sebelum kita menyingkirkan Mbah Jampong, bisa saja ada korban selanjutnya. Bagas menggelengkan kepala. Ia sama sekali tak mengerti dengan semua ini. Siapa itu Mbah Jampong dan mengapa ia mengambil putrinya? Apa tujuannya? Lalu siapa yang akan jadi korban selanjutnya? Apa itu Fitri? Atau bahkan saya? Itu bisa saja terjadi. Perlu Mas ketahui bahwa para penduduk Rawapening menyimpan dendam kepadamu. Jadi mereka akan melampiaskannya kepada orang-orang yang kau sayangi, yaitu keluargamu. Dan otaknya adalah dukun terkutuk itu. Terang Nyi Ratna. Saya mengerti, ini semua salahku. Tak seharusnya aku membawa Gotham ke desa itu. Mereka tak terima dengan kematian mereka. Jika kau mencari siapa yang bersalah, maka akulah orang yang harus kau salahkan. Akulah orang yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian yang sudah menimpa keluargamu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk menyesali semuanya. Penyesalan tak akan mengembalikan bela kepadamu. Yang sudah terjadi biarlah. Mari bantu saya untuk menyelesaikan semua ini. Tegas Nyi Ratna penuh keyakinan. Tentu, apa yang bisa saya bantu, Nyi? Malam purnama besok, saya akan melakukan ritual agar saya bisa bertemu dengan mereka. Saya akan ajak mereka berdamai. Jika mereka mau berdamai, maka baguslah. Tapi jika tidak, saya ingin Mas melakukan sesuatu untuk saya. Saya pasti akan melakukan yang saya bisa, Nyi. Katakanlah, apa yang harus saya lakukan? Saya akan membawa tasbih dan menggunakannya. Pertama saya berhenti, berarti saya sudah menjumpai mereka. Jika tak terjadi apapun, maka saya akan segera kembali tanpa berhenti menggunakan tasbih. Tapi kedua kali saya berhenti, berarti saya gagal mengajak mereka berdamai. Dan ketiga kali saya berhenti, segeralah cabut batang-batang bambu kuning yang tertancap di setiap sudut di sana. Lakukanlah sebelum purnama menghilang. Sementara saya akan mengalihkan mereka. Apapun yang akan terjadi pada saya, fokuslah untuk mencabutnya. Bagaimana jika purnama lebih dulu menghilang sebelum saya bisa mencabut semua batang bambu itu, Nyi? Nyi Ratna tersenyum. Ia diam sejenak lalu berbisik ke telinga Bagas. Agaknya Bagas sedikit tercengang dengan apa yang barusan dibisikkan oleh Nyi Ratna. Bagas dan Nyi Ratna telah sampai di TKP. Mereka berdiri tepat di depan makam Mbah Jampong. Purnama tepat di atas kepala mereka. Terdengar lolongan anjing saling bersahutan. Tak usah takut, Mas. Tetaplah fokus dengan apa yang pernah kusampaikan padamu. Purnama akan segera berakhir. Kita harus segera bergegas. Ingatlah semua yang sudah kusampaikan kepadamu dan jangan sampai engkau lengah sedikit pun. Jika kau telah siap, maka katakanlah, aku akan segera memulainya. Saya siap, Nyi. Nyi Ratna pun mulai duduk dengan posisi sila. Kedua tangannya berada di atas kedua lututnya dan tangan kanannya membawa tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagas pun ikut mengucap bismillah. Ia mengawasi sekitar. Sementara Nyi Ratna tengah melakukan ritual. Matanya mengawasi setiap sudut. Entah mengapa bulu kuduk di sekujur tubuhnya terasa berdiri. Suara burung hantu sesekali terdengar, membuat suasana semakin menyeramkan. Udara dingin menusuk setiap tulang-tulangnya. Bagas teringat percakapannya di mobil dengan Nyi Ratna ketika perjalanan menuju Rawapening. Mengapa kita tak langsung saja mencabut semua bambu itu, Nyi? Seperti halnya rumahmu, ada pagar dan juga satpam yang berjaga di sana, bukan? Maksudnya, Nyi? Bambu itu adalah pagar Rawapening. Setiap bambu ada yang menjaga. Kau tak akan bisa mencabutnya selagi mereka berjaga. Bambu itu akan terasa berat melebihi pohon besar yang tertanam di tanah. Jadi harus ada yang mengalihkan perhatian mereka. Bagas kembali tersadar akan lamunannya. Bayangan hitam beberapa kali melintas di belakangnya. Bagas beberapa kali menoleh ke belakang. Bulu kuduknya berdiri. Kemudian ia memejamkan mata. Ia meyakinkan dirinya agar tetap fokus pada Nyi Ratna.
dan tak menggubris gangguan-gangguan yang datang pada dirinya. Dilihatnya setiap bambu kuning yang tertancap. Entah mengapa ia seperti melihat sepasang mata berwarna merah yang banyak sekali. Ia pun beristighfar. Seketika yang dilihatnya hilang. Fokus dan abaikan apapun yang mengganggumu. Bagas seperti mendengar suara Nyi Ratna yang sedang berbisik kepadanya. Nyi Ratna telah sampai ke dunia mereka. Ya, ketika Nyi Ratna membuka mata, di sekelilingnya hanya gelap, gelap gulita. Akhirnya, kau menemuiku juga, Nyai. Seru Mbah Jampong menampakkan dirinya. Lingkar matanya hitam kelam, berkumis, berbewok, dan rambutnya gondrong, menjulang sampai ke dada. Ia tak punya bola mata, hanya putih saja, dan taringnya panjang sedagu, laksana gendruwo yang sering dibicarakan kebanyakan orang. Jadi, ini wujud asli Muki. Suara tawa itu kembali terdengar, memekikkan telinga. Agaknya Nyi Ratna sedikit terganggu dibuatnya. Beberapa pasang mata berwarna merah terlihat di belakang Mbah Jampong. Nyi Ratna tersenyum karena berhasil mengalihkan perhatian mereka. Rupanya, kau sudah menungguku. Akulah putri Kiai yang telah kau bunuh, dan akulah ibu dari bayi yang telah membunuhmu. Jika ada orang yang ingin kau lampiaskan dendam, maka akulah orangnya. Tambah Nyi Ratna. Berdebah, rupanya kau ibu yang telah melahirkan bayi terkutuk itu, Nyai. Begitulah kenyataannya. Bukankah kita sudah impas? Kau juga telah membunuh 2 orang kerabat kami. Kaulah yang pantas disebut terkutuk, bukan? Kau bunuh orang-orang yang tak ada sangkut pautnya dengan ini. Mbah Jampong berteriak dengan kerasnya, menuangkan setiap kemarahan yang ada pada dirinya. Angin kencang menerpa tubuh Nyi Ratna, membuatnya tak bisa melihat apa yang terjadi di hadapannya. Sudah cukup, Ki. Kedatanganku kemari bukan untuk permusuhan denganmu, justru sebaliknya. Aku ingin perdamaian. Tinggalkanlah dunia kami, dunia manusia, dan tenanglah di alammu bersama para penduduk Rawapening lainnya. Sebagai gantinya, aku akan merawat makam kalian dengan baik. Mbah Jampong mencekik leher Nyi Ratna hingga tubuhnya terhempas ke atas. Dia tertawa terbahak-bahak. Nyi Ratna memegangi tangan Mbah Jampong. Dengan kedua kakinya berayun-ayun. Ia kesulitan bernafas. Ia pun berusaha untuk tenang dan membaca ayat-ayat Allah. Seketika, Mbah Jampong melepas cekikan di leher Nyi Ratna karena tangannya terasa terbakar. Biadab! Kau tak akan berdaya di hadapan ayat-ayat suci Allah. Kau akan terbakar habis laksana kayu yang menjadi abu. Pikirkan dengan tawaranku tadi, ucap Nyi Ratna tegas. Di sisi lain, Bagas tetap waspada meski sudah tak ada lagi hal-hal mengerikan yang mengganggunya. Kini ia lebih fokus pada Nyi Ratna yang masih sibuk berkomat kamit sambil memutar tasbih. Dilihatnya purnama masih ada, tetapi sedikit tertutup awan hitam. Sesekali terdengar siulan burung hantu yang menambah suasana semakin seram. Terlihat di sana terdapat banyak kuburan para penduduk Rawapening. Bagas bergidik ngeri. Dirabanya leher bagian belakang. Ia merasa sendirian di tempat yang mencekam itu karena jiwa Nyi Ratna sedang berada di alam lain. Bagas berjalan mondar-mandir di depan Nyi Ratna. Dilihatnya Nyi Ratna mengernyitkan dahinya seperti ada hal buruk yang sedang terjadi. Tak lama Nyi Ratna berhenti memutar tasbih, pertanda bahwa negosiasi gagal. Mereka tak ingin berdamai. Apakah gerangan yang sedang terjadi? Ya Tuhan, bantulah Nyi Ratna. Gumam Bagas lagi semakin khawatir. Kini Bagas harus bersiap-siap untuk tanda ketiga yang akan diberikan oleh Nyi Ratna. Ia harus segera mencabut bambu-bambu kuning itu. Mbah Jampong tertawa sekali lagi, menggelegar, memekikkan telinga. Matanya melotot geram. Para arwah penduduk Rawapening mengepung Nyi Ratna. Mata mereka merah menyala, terbakar api amarah. Kami tak terima jika Bagas dan istrinya tak ikut dengan kami. Mereka harus menjadi budak kami, layaknya putri mereka. Seru Mbah Jampong mewakili. Jadi telah kau jadikan budak jiwa bela, terkutuk.
Serga Nyi Ratna. Tiba-tiba terdengar suara tangisan gadis. Salah satu dari mereka menyeretnya keluar. Rantai besar terikat di leher gadis itu bak anjing peliharaan. Pakaiannya berwarna putih panjang. Ia pun melihat ke arah Nyi Ratna. Betapa kaget ketika Nyi Ratna mengetahui bahwa itu adalah Bella. Wajahnya pucat, bibirnya juga, tapi lingkar matanya merah. Rambutnya acak-acakan. Sudah hampir menyerupai kuntilanak. Dia melotot pada Nyi Ratna. Matanya berubah menjadi merah. Taringnya tumbuh panjang, begitu pula kukunya. Wajahnya berubah menjadi hancur, penuh darah dan belatung. Bella, jika kau ingin bebas, habisilah wanita itu. Seketika Bella meraung-raung seperti hendak mencengkram Nyi Ratna. Salah satu yang memegang rantai melepaskannya. Bella bebas berkeliaran dengan rantai besar yang masih berada di lehernya. Dia mulai mendekati Nyi Ratna. Rupanya kau sudah menjadi iblis, Bella. Mereka terlibat pertarungan yang bengis. Mbah Campong dan para penduduk Rawapening sangat antusias menonton mereka. Bagas mengedipkan matanya berulang kali. Ia seperti tak percaya dengan apa yang sedang ia lihat sekarang. Apa ia sedang berhalusinasi? Di tengah situasi yang menegangkan begini, ia pun menggelengkan kepala sembari mengucek matanya. Masih ada di sana. Dia tetap berdiri di sana, sedang menatapnya. Dia sedang terdiam. Siapa kau? Sosok itu menatap tajam ke arah Bagas, lalu tersungging sedikit senyum di wajahnya yang pucat. Kau tak mengenaliku. Siapa gerangan? Mengapa wajahmu mirip denganku? Tanya Bagas sekali lagi. Aku adalah kau. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Bagas melangkahkan kakinya mundur. Ia menggeleng, sembari tak menyetujuinya. Pergi dari hadapanku. Bella semakin bengis, liurnya menetes kemana-mana, dan bola matanya berubah menjadi putih. Otot-otot hitam melekat di wajahnya. Bella meraung-raung dan mencekik Nyi Ratna. Suara tawa Mbah Campong kembali terdengar. Nyi Ratna tak terpengaruh dengan hal itu. Dengan tenang ia melantunkan ayat suci Allah. Perlahan Bella melepaskan cekikannya. Tangannya terasa terbakar. Ia menutup telinganya lalu menangis. Ia bersimpuh di hadapan Nyi Ratna dan meminta ampun. Para arwah yang lain pun menutup telinga dan menahan sakit. Tak lama Bella menghilang. Kurang ajar, tak berguna kau Bella, teriak Mbah Campong. Tiba-tiba saja para arwah itu menyatu dengan tubuh Mbah Campong. Kini wujudnya jadi berbeda. Jadi terlihat lebih besar dan lebih menyeramkan. Rambutnya menjuntai sampai ke kaki. Taring dan kuku-kukunya bertambah panjang 2 kali lipat dan matanya merah menyala. Rupanya para arwah itu adalah wujud lain dari kemarahan dan dendam dari Mbah Campong itu sendiri. Jadi ini wujudmu yang sebenarnya. Kali ini Nyi Ratna menghentikan tasbihnya untuk kedua kalinya. Bagas masih sedikit fokus dan mengetahui tanda tersebut. Ia ingat apa yang dikatakan Nyi Ratna. Rupanya mereka benar-benar tak mau berdamai. Ini akan menyusahkan. Ia harus segera bersiap untuk mencabut semua bambu kuningnya. Bagas kembali melihat sosok pria yang masih saja menatapnya. Entah mengapa sosok itu memperlihatkan dirinya yang telah membunuh Gotang. Pembunuh, teriak sosok itu pada Bagas. Hati Bagas jadi tak karuan rasanya. Rasa bersalah itu kembali muncul dan menyelimuti hatinya. Ia menyesal begitu dalam hingga tak terasa ia telah menangis. Ya, aku seorang pembunuh. Aku membunuhnya. Aku pembunuh. Teriaknya histeris. Bagas telah kehilangan kesadarannya. Ia tenggelam dalam masa lalu yang selalu menghantui hidupnya. Ia terjebak di sana berkali-kali dan sulit keluar. Kau tak pantas hidup. Matilah, tebus dosamu. Bisikan-bisikan itu mulai mengganggu Bagas hingga telinganya sakit. Bagas berteriak-teriak seperti orang tak waras.
ia telah melupakan Nyi Ratna yang tak lain adalah ibu dari bayi yang ia bunuh. Seorang ibu yang telah menggantungkan keselamatan nyawanya pada Bagas. Terdengar suara tertawa yang melengking entah dari mana asalnya. Seolah mengisyaratkan bahwa ia telah puas karena berhasil mengacaukan rencana Nyi Ratna. Entah bagaimana nasib Nyi Ratna selanjutnya. Kini Bagas malah berbicara dengan pohon besar yang ada di sana. Ia mengutarakan dosa-dosanya karena telah membunuh Gotham dan tak mampu menjaga putrinya dengan baik. Sesekali ia tertawa seperti orang gila. Sedangkan Nyi Ratna memuntahkan darah segar. Darah itu mengalir melalui sudut bibirnya. Tubuhnya masih dalam kondisi yang sama, duduk bersilah sembari memutar tasbih. Tampaknya Nyi Ratna kewalahan menghadapi Mbah Jampong. Ia menghentikan tasbihnya untuk ketiga kalinya. Tanda bahwa Bagas harus segera mencabut batang-batang bambu kuning itu. Sayangnya Bagas telah tenggelam dalam penyesalan. Ia menjadi tak waras. Nyi Ratna merasakan ada sesuatu yang terjadi pada Bagas karena sedari tadi Mbah Jampong tak jua hilang dari hadapannya, tapi justru semakin kuat, yang artinya bambu-bambu kuning itu masih tertancap dengan kokohnya. Apa yang telah terjadi kepadamu, Mas? Gumam Nyi Ratna. Siapa yang kau tunggu untuk menyelamatkanmu, Nyi? Apa pria gila itu? Sergah Mbah Jampong tertawa nyaring. Ia menunjukkan kondisi Bagas kepada Nyi Ratna. Tidak, teriak Nyi Ratna menutup mulutnya. Ia tak menyangka bahwa Bagas telah gila. Rupanya ia tak kuat membendung semuanya. Kau akan mati di tanganku, Nyi. Nyi Ratna memuntahkan darah untuk kedua kalinya. Kali ini lebih banyak. Pakainya telah bersimbah darah. Jika aku harus mati sekarang, maka ini adalah takdir yang diberikan Tuhan kepadaku. Ini adalah penebus dosaku terhadap Gotham, anakku. Lirihnya sembari memuntahkan banyak darah. Tiba-tiba saja air mata memenuhi pelupuk mata Nyi Ratna. Ia menerawang dan melihat wajah Gotham di sana. Maafkan, Ibu Nak. Nyi Ratna masih bisa melihat senyum di wajah Gotham sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Keesokan harinya, tempat itu telah dikerumuni para warga. Mereka saling berbisik menerka-nerka apa yang sudah terjadi. Beberapa polisi juga ada di sana. Garis polisi terpampang melingkari tempat kejadian. Sebagian tampak mengamankan seseorang pria yang tengah pingsan di bawah pohon keramat di desa itu. Pria itu berwajah pucat, nampaknya itu adalah Bagas. Sebagian lainnya membopong seorang wanita yang bersimbah darah, yang tak lain adalah Laras. Mereka dimasukkan ke dalam ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Beberapa warga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Salah seorang dari mereka yang bernama Pak Basir memberi keterangan bahwa ia pernah melihat seorang wanita yang datang dengan mobilnya ke pohon keramat itu. Wanita itu sedang asik berbicara dengan pohon besar itu, dan ketika Pak Basir menegurnya, wanita itu geram dan mengusirnya. Di lain hari ia juga melihat wanita yang sama datang ke tempat yang sama dan berbicara lagi dengan pohon, tapi ia tak lagi menegurnya dan hanya menggelengkan kepala. Polisi menanyai Pak Basir, apakah wanita itu sama dengan wanita bersimbah darah yang tergeletak di sini? Pak Basir menggelengkan kepala. Lalu ketika dua orang polisi menyeret seorang wanita dengan rambut berantakan dan pakaian rumah sakit jiwa, Pak Basir mengatakan bahwa dialah wanita yang dilihatnya. Wanita itu tak lain adalah Fitri. Polisi belum mendapatkan banyak keterangan terkait dengan kejadian aneh yang janggal yang barusan terjadi di desa Rawapening. Mereka terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti. Mereka belum bisa menebak apa sebenarnya yang telah terjadi antara Bagas, Fitri, dan Laras. Bribtu Robi selaku penanggung jawab atas kasus ini menemukan sebuah kertas yang sudah lecek dan penuh noda darah tergeletak di tempat kejadian. Ia pun membuka kertas tersebut dan membacanya. Rupanya itu adalah sebuah undangan pernikahan Bribda Bagas Saputra
dan Larasati tertanggal 1 Februari 2024, tepatnya seminggu yang lalu. Polisi mengembalikan tersangka kasus Rawapening yaitu Fitri kepada pihak rumah sakit jiwa untuk ditanyai lebih lanjut oleh psikolog. Sementara pihak kepolisian juga sedang menunggu keterangan dari korban yaitu Bagas dan Laras. Dua orang polisi langsung menghujani Bagas dengan berbagai pertanyaan. Begitu ia sadar, sedangkan Laras dalam kondisi yang tak memungkinkan untuk dimintai keterangan karena kondisinya kritis. Ia mengalami pendarahan di kepalanya. Dari keterangan Bagas, ia memang hendak melangsungkan pernikahan dengan Laras, tapi digagalkan oleh Fitri, mantan tunangan Bagas. Fitri menerobos masuk dengan paksa setelah menodongkan pisau kepada dua satpam yang berjaga di luar. Lalu ia memporak-porandakan seluruh dekorasi dan membuat para tamu berhamburan karena ketakutan. Ia menggagalkan ijab kabul yang baru saja akan dimulai. Ia menodongkan pisau kepada penghulu lalu menyandra Laras hingga berhari-hari. Bagas yang selaku bribda kepolisian menyerahkan bawahannya untuk mencari keberadaan mereka hingga akhirnya ditemukan. Mereka ada di desa Rawapening. Ketika hendak menyelamatkan Laras, Bagas dipukul tengkuknya dengan kayu oleh Fitri sehingga ia jatuh pingsan dan memukul kepala Laras dengan batu. Setelah diperiksa oleh pihak rumah sakit jiwa dan diwawancarai oleh seorang ahli psikolog, Fitri dinyatakan sebagai pengidap penyakit skizofrenia, yaitu gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejalanya semakin terlihat setelah ia batal melangsungkan pernikahan dengan Bagas. Akibat kedua orang tua Bagas tak menyetujuinya. Mereka mengetahui bahwa Fitri adalah penderita skizofrenia. Fitri mengalami depresi yang sangat parah sehingga ia sering berhalusinasi. Dan fatalnya, ia telah mencelakai Bagas dan Laras. Jadi dalam halusinasinya itu, ia adalah istri Bagas yang telah mempunyai seorang putri, yaitu Bella. Ia telah menua bersama Bagas, tetapi pikirannya kacau karena Gotham muncul sebagai ancaman. Ia datang ke pohon keramat itu yang dianggapnya adalah dukun dan bernama Mbah Jampong. Terlebih dalam ingatannya muncul lagi Laras sebagai Nyi Ratna. Ia meminta agar dukun itu segera melenyapkan Laras, tapi pikirannya kacau karena Laras tak juga mati. Akhirnya ia pun bertindak sendiri untuk membunuh Laras dengan tangannya sendiri. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami cerita ini ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.